Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama saya Hilda Fauzia di kelas 7 Bahasa Indonesia SMP ITA Sylvia Binangun Kota Banjar. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga baik-baik saja ya. Bahasan kita kali ini akan membahas materi mengenai teks prosedur. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, supaya ilmu yang kita dapat bermanfaat. Kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Buka buku paket kalian halaman 41 sampai 43 Bahasa Indonesia dan siapkan buku tulis untuk mencatat poin-poin penting di video kali ini. Materi yang kita akan bahas tadi itu mengenai teks prosedur. Lebih jelasnya, di KD 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dari informasi yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajarannya: pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian teks prosedur. Kedua, siswa mampu menjelaskan struktur dan tujuan teks prosedur. 3. Siswa mampu mengidentifikasi jenis teks prosedur. 4. Siswa mampu menjelaskan ciri teks prosedur. Jangan pernah menyerah bila belum pernah mencoba ya. Anak-anakku, apakah kalian tahu apa itu teks prosedur? Ada yang tahu? Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi tahap-tahap kegiatan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Di dalam teks prosedur ada strukturnya. Yang pertama, ada judul, kedua, tujuan, ketiga, alat dan bahan dalam jenis prosedur membuat, yang keempat ada langkah-langkah, dan yang terakhir ada penutup. Tujuan dari teks prosedur itu sendiri yakni untuk memberikan petunjuk cara melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis sehingga pembaca dapat mengikuti proses atau langkah tersebut. Selain dari itu, prosedur juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berisi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, berisi aturan dan batasan dalam bahan atau kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, langkah-langkahnya harus sistematis atau berurutan. Jadi, ketika kita akan membuat prosedur, harus berurutan. Jangan dari akhir disimpan di awal, tetapi harus dari awal lalu ke akhir. Selain ciri-ciri, juga ada jenis-jenis teks prosedur. Nah, ini yang akan kita identifikasi bersama. Yang pertama, ada prosedur membuat sesuatu. Yang kedua, ada teks prosedur menggunakan alat atau menggunakan sesuatu. Yang ketiga, ada prosedur melakukan sesuatu. Kita bahas satu persatu. Prosedur membuat sesuatu. Ada yang tahu apa itu jenis teks prosedur membuat sesuatu? Nah, di sini ada gambar mie goreng. Yang kedua, ada gambar gantungan kunci. Siapa yang sudah tahu pengertian dari jenis teks prosedur membuat sesuatu? Ya, teks prosedur membuat sesuatu adalah teks prosedur yang berisi langkah membuat sesuatu
Intinya, hasil teks prosedur ini menghasilkan suatu produk atau barang. Nah, di sini seperti ada gambar mie goreng dan gambar gantungan kunci. Jadi menghasilkan suatu produk, mau itu makanan, minuman, ataupun dan lain sebagainya, dan atau barang. Mari kita perhatikan contoh dari cara membuat mie goreng. Yang pertama, ada pendahuluan. Yang kedua, ada alat, ada bahan, dan ada penutup. Seperti halnya mie goreng adalah makanan yang banyak digemari oleh masyarakat, karena mie goreng merupakan makanan yang enak untuk dihidangkan bersama-sama. Lalu ada alat, bahan, yang terakhir ada penutup. Mie siap disajikan atau dihidangkan. Nah, mudah bukan? Anda juga dapat mencobanya di rumah dan menyajikannya untuk keluarga. Selamat mencoba. Itu prosedur dalam membuat sesuatu. Kita beralih ke prosedur menggunakan sesuatu atau menggunakan alat. Ada yang tahu? Nah, di sini ada gambar angklung. Yang pertama. Yang kedua, ada gambar orang yang sedang bermain seruling. Jadi, apa sih prosedur menggunakan sesuatu atau menggunakan alat? Teks prosedur menggunakan alat atau menggunakan sesuatu adalah teks prosedur yang memandu pembaca untuk dapat memainkan alat. Alat apapun itu, seperti mau bermain angklung, bermain seruling, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya. Contoh dari prosedur memainkan angklung. Cara memainkan angklung. Seperti halnya, angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Begini cara memainkan angklung. Pertama, kedua, dan lain sebagainya. Dan diakhiri, sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Itu dari jenis yang kedua. Contohnya, cara memainkan angklung. Yang ketiga, yaitu jenis teks prosedur melakukan sesuatu. Nah, di sini ada gambar orang yang sedang melakukan gerakan tari piring. Yang kedua, ada orang yang sedang melakukan tari poco-poco. Jadi, apa itu teks prosedur? Jenis teks prosedur melakukan sesuatu. Yang pertama, bukan yang pertama, tapi teks prosedur melakukan sesuatu merupakan teks prosedur yang memandu pembaca untuk melakukan suatu kegiatan. Mari kita perhatikan teks prosedur, jenis teks prosedur melakukan sesuatu. Tentang menari poco-poco. Poco-poco adalah tarian yang berasal dari tanah Maluku. Tarian ini populer di Indonesia sejak tahun 2000-an. Gerakan tari poco-poco sangat mudah dilakukan. Berikut langkah-langkah menari poco-poco. Ada langkah-langkahnya, lalu di penutup, ikutilah langkah-langkah menari poco-poco tersebut. Jika sering dilakukan, Anda akan terlatih dalam gerakannya. Selamat menari. Nah, itu jenis teks prosedur dari berbagai jenis. Terakhir, kalian harus bisa menentukan jenis teks prosedur dari tugas yang Ibu buat. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang jenis-jenis teks prosedur, cobalah kalian kerjakan latihan berikut ini. Lalu, foto jawaban kalian dan kirim ke WhatsApp Ibu ya. Di awal kita berdoa, di akhir juga kita harus berdoa agar senantiasa kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ilmu yang kita raih dapat bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa,
selesai. Oh iya, jangan lupa ya, kalian tetap diam diri di rumah, jangan kemana-mana jika tidak ada keperluan yang mendesak. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Terima kasih dan sampai jumpa. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.